semua kartu kredit 0% tak Kak? Nah, jawabannya iya, semua kartu kredit mostly ya 0%. Semuanya hampir 0%. Cuma bedanya Halo, selamat datang kembali di channel Bapak Tutorial. Lanjut lagi di episode Ngobrol Santai, kita akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan para subscriber terkait kartu kredit BRI Tokopedia Card. Jadi saya udah siapkan 8 pertanyaan yang mungkin ini banyak banget orang yang belum tahu, dan ya saya akan jadikan konten atau kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Oke, nggak usah lama-lama, tapi sebelum dimulai kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya biar kalian nanti bisa lihat channel ini terus berkembang. Oke, saya anggap kalian sudah subscribe dan langsung aja kita mulai. Oke, pertanyaan pertama datang dari Kak Proto. Kak Proto tuh nanya gini, Bang, gimana ngecek sudah cicilan keberapa di CC Tokopedia? Misal, saya kredit HP 12 bulan. Gimana saya cara tahu sudah cicil berapa bulan dan masih berapa bulan lagi saya harus bayar, Bang? Mohon pencerahannya. Oke, jadi kalau kamu pengen tahu status cicilanmu ini udah keberapa dan kurang berapa, kamu bisa lihat di lembar tagihan. Jadi di lembar tagihan e-billing itu ada keterangannya nanti. Jadi contoh beli iPhone tuh, nanti ada keterangannya 7/12. Artinya ini adalah cicilan ke-7 dari 12 cicilan. Jadi kelihatan nanti 7/12 atau 5/12 atau 4/12 ya, tergantung dari udah berapa kali kamu cicil. Intinya informasi itu nanti ada di lembar tagihan gitu. Jadi bisa kamu lihat lewat email kamu dan kamu cek tuh transaksinya udah masuk ke pembayaran keberapa gitu. Oke, udah cukup jelas sepertinya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tuh datang dari Kak Fitri. Kak Fitri ini, kok nggak bisa login lewat BRI Credit Card Mobile ya Bang? Oke, jadi banyak banget orang yang mengalami masalah nggak bisa login. Ini faktornya banyak. Tapi coba kamu cek dulu nih, kamu udah pernah bikin akunnya belum? Kalau belum pernah bikin akun, bikin dulu akunnya baru login. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu udah pernah bikin akun tapi tetap gak bisa login, coba deh kamu uninstall terus install ulang gitu. Udah dilakuin, udah install ulang tetap gak bisa login, cek lagi nih, jangan-jangan passwordmu salah. Kalau salah ya kamu coba lupa password gitu. Pada dasarnya sampai hari ini atau detik ini juga lancar-lancar aja kok untuk login ke BRI Credit Card Mobile. Saya barusan juga cek masih aman. Oke, coba ya kamu cek dulu nih Kak Fitri. Oke, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini datang dari Kak Eko. Kak Eko naik gini, mau tanya nih Pak, transaksi 3 kali dalam 1 bulan itu harus di Tokopedia atau bisa di mana aja? Karena saya barusan telepon ke CS BRI, katanya harus transaksi di Tokopedia untuk transaksi 3 kali itu. Enggak sih, transaksi 3 kali itu tuh bebas di mana aja, nggak harus di Tokopedia, dimanapun boleh. Dan ini kelihatan kok ada di websitenya Tokopedia. Kamu bisa coba cek deh. Jadi di websitenya Tokopedia itu ada informasi kalau transaksi 3 kali ini nggak harus di Tokopedia, bisa dimanapun asalkan transaksimu 3 kali gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, nah ini, halo, selain nominal dari transaksi, apakah ada biaya tambahan lain seperti cetak billing? Misal saya nggak mau dicetak billnya dan nggak mau dikirim ke rumah, cukup tagihan by email, apakah gratis? Sayang sekali nggak gratis. Jadi tagihan yang dikirim lewat email ke kita tiap bulan itu kena biaya Rp5.000. E-billingnya Rp5.000, jadi nggak gratis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima datang dari Kak Bubbles. Kak Bubbles naik gini, selama Indonesia masih ada inflasi, bukannya kurang bijak dalam sudut pandang keuangan untuk melunasi cicilan lebih cepat daripada mestinya? Nilai uang setahu saya akan terus turun seiring dimakan inflasi. Betul, apalagi cicilan kamu 0%. Kalau cicilan kamu 0%, jangan ngelakuin pelunasan dipercepat di kartu kredit Bank BRI. Karena nanti kamu akan kena penalti. Yang awalnya ketika kamu bayar tiap bulan itu nggak ada biaya apapun, tapi karena kamu minta dipercepat, kamu jadi kena penalti. Ya, begitulah, kayak seperti penjelasan dari Kak Bubble ini juga. Kan ada inflasi juga, sebenarnya nilai mata uang kan semakin turun. Jadi kalau kamu dapat cicilan 0% itu sangat menguntungkan kamu dari segi valuasi atau dari segi nilai uang itu sendiri. Oke?
Oke, ini pertanyaan kelima dan kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan keenam datang dari Kak Jundi. Kak Jundi naik gini. Jadi pada saat saya bikin konten terkait beli iPhone di iBox, itu kan saya cicilan 0% tuh. Nah ini pertanyaannya gini, persyaratannya apa aja Kak kalau nyicil? Jadi kalau kamu belinya pakai kartu kredit, syaratnya cuma satu, limit kartu kreditmu harus di atas dari harga barang. Ketika itu udah terpenuhi ya kamu udah bisa untuk melakukan cicilan gitu. Jadi nggak ribet, tapi harus pakai kartu kredit ya, jangan pakai home credit atau yang lain-lain karena itu bunganya gede gitu. Tapi kalau pakai kartu kredit itu bunganya nol, hampir dibilang nggak ada bunganya dan nggak ada biaya macam-macam, ya lebih diuntungkan sih. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh datang dari Kak Investor. Kak Investor naik gini. Pak, kalau di split 12 bulan, misal bulan pertama 1 juta, tapi di bulan pertama cuma bayar 500 ribu, itu boleh nggak sih? Terus bulan berikutnya juga 500 ribu, bulan ketiga jadi berapa ya bayarnya? Idealnya ketika kalian punya kartu kredit, bayarlah tagihan sesuai dengan tagihan yang ada. Jadi kalau tagihanmu 1 juta ya bayarlah 1 juta. Tapi kalau kamu tagihan 1 juta, kamu cuma bayar 500 ribu, ada beberapa resiko. Resiko pertama, sisa tagihan yang nggak kamu bayar di bulan ini itu akan ditagihkan bulan depan dan ditambah bunga. Itu resiko pertama. Resiko kedua, pastikan juga ketika kamu cuma bayar 500 ribu, minimum paymentnya berapa. Kalau minimum paymentnya 700 ribu dan kamu hanya bayar 500 ribu, nanti skor BI checkingmu jadi jelek. Efeknya ketika kamu ingin beli rumah dengan KPR atau beli mobil dengan pinjaman, itu akan susah di ACC. Karena apa? Karena skor kreditmu jelek. Seperti itu. Jadi saya selalu mengingatkan kepada para subscriber saya, bayarlah tagihan kartu kredit itu sesuai dengan tagihan yang ada. Jangan bayar kurang, jangan bayar minimum. Ya tujuannya apa? Biar lebih sehat aja kartu kreditmu itu. Jadi kamu beli, kamu pakai, kamu bayar sesuai dengan apa yang harus kamu bayar gitu. Kelebihannya nanti ya nilai skor kreditmu bagus, kamu bisa terbebas dari bunga-bunga yang tidak terduga seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 datang dari Kak Reza. Kak Reza naik gini, CC Tokopedia Kat Aneh kartunya hilang bang. Jadi bisa pakai buat online doang, kalau buat offline kagak bisa, gak ada kartunya. Gimana ya itu? Wah ini bahaya nih, kalau kartu kreditmu hilang, kamu harus segera blokir kartu kreditmu itu. Takutnya nih yang nemu ini ke tangan yang salah dan kamu nanti bisa dimanfaatin kartu kreditmu untuk transaksi. Jadi saran saya, telepon call center Bank BRI dan blokir kartu kreditmu sekarang. Terus kamu minta kartu pengganti dikirim ke alamat rumahmu. Nah ini kena biaya pencetak kartu. Saya lupa biaya berapa, mungkin sekitar 70 ribu kalau nggak salah. Gitu. Jadi untuk Kak Reza segera blokir kartu kreditnya ya biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terus untuk kartu barunya bisa minta nanti dikirim lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir datang dari kawan. Kawan nanya gini, jadi pada saat saya bikin konten ini, di konten saya beli iPhone 0% nih ya pakai kartu kredit BRI, nanya gini, semua kartu kredit 0% tak Kak? Nah, jawabannya iya, semua kartu kredit mostly ya 0%. Semuanya hampir 0%. Cuma bedanya hanya di tenornya. Ada yang tenornya sampai 2 tahun, ada yang cuma setahun kayak gitu. Contoh kayak BCA tuh cuma setahun. Terus kalau yang 2 tahun ya kayak BNI, Mandiri, BRI itu bisa sampai 2 tahun. CMB Niaga juga setahun. Jadi bedanya hanya maksimum tenornya. Kalau untuk bunganya atau 0%-nya sama-sama 0% kok gitu. Oke, itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir dan semoga kalian sukses selalu.